Sebentar masih di apa kan? Ya, nggak apa-apa. Ya, sambil ngobrol yang lain. Jadi inilah dia Pak. Saya bilang tadi kan ini apa ya kan? Ini semuanya masyarakat semuanya. Cuma dari sini sekarang ini kita nggak bicarakan lagi. Ya, Saya bicarakan khusus ini aja kita. Jadi ini sekarang untuk PSR, dia kan kita lagi pengerjaan. Yang sudah kita selesaikan sekarang itu ada sekitar 35 hektar. Dari 35 hektar ini kita mau coba aja dulu, nanti itu cuma 10 hektar dulu aja untuk satu kali dulu coba. Makanya kalau saya bilang Pak 5 dulu aja. Cuma, itulah. Jadi maksudku gini kan, 5 dia pertama, kita lihat perkembangan dari yang 5 ini. Setelah 2 minggu, di situ kita bisa bertimbang kembali. Kalau kita rasa layak untuk dilanjutkan, malah kalau saya bilang gini aja Pak. Tapi mungkin nanti lihat, saya diskusi juga lah nanti karena kondisinya udah kan gak gitu kan. Kalau saya malah maunya jangan banyak dulu Pak, karena bisa 1 hektar aja gitu. Iya, boleh, cocok. Maksud saya pun kalau memang ini kan gini nih. Tapi kalau cari yang tanahnya 90% hektar dulu, ya itu dulu kita pakai gitu. Iya. Jadi yang kita mau sekarang ini, bagaimana caranya supaya kalaupun petani melakukan penanaman benih jagung di situ nanti, dia tidak lagi harus merambah. Iya. Tidak lagi dia buat eksperimen, tidak lagi dia buat percobaan. Jadi tujuan kami pun katakan mengapa orang bapak, mengajak orang bapak untuk kerjasama di sini. Kalau memang kita perlu buat demplot dulu, kita buat demplot gitu maksud saya. Misalnya buat demplot misalkan 1 rantai 2 rantai, kita ikuti perkembangannya di situ gimana. Saya bilang Pak, lihat sebetulnya dari 2-3 minggu pertumbuhan aja kita bisa lihat sebetulnya. Karena jagung ini sangat respon terhadap kondisi tanah. Nah, makanya kalau 2-3 minggu aja bisa kita lihat apakah dia bisa bagus atau bagaimana. Kalau cuma bilang tadi apa yang kita tanam? Tanam 10 hektar. Ini modal besar loh, 10 hektar ini. Iya. Makanya kalau saya pun lebih setuju buat tadi 2 rantai. Iya, dapat demplot gitu kan. Jadi oke. Menurut orang bapak lah, pengalaman yang sudah pernah dengan kondisi tanah yang seperti yang kita lihat tadi di situ kan itu kan, artinya memungkinkan tidak untuk tanam jagung. Kalau memungkinkan Pak, memungkinkan. Karena Pak bilang tadi ada yang, makanya saya bilang ya 90% tanahnya itu kita coba. Karena kan dia kan yang pastinya kondisinya itu pasti lebih memadai di situ kita coba ya 90%. Nanti pelan-pelan kita geser gitu. Dengan demplot kecil dulu, kalau memadai baru kita lanjutkan ke lebarnya. Karena ini saya sekarang Pak nangani nias kan. Terus ini di Galang Pak, itu punya PT swasta, PT Raja apa kemarin namanya. Nah, ini yang mengelola Kodam Pak. Nah, Kodam yang mengelola. Kondisinya pun itu dia nanamnya bulan 6, tanam jagungnya bulan 7. Nah, jadi dia 350 hektar itu pun replanting pertama. Jadi itu dulu. Tumpang sari sawit juga ya? Ya. Tumpang sari dengan tanaman sawit. Iya. Terus kondisi tanahnya Pak, dia gambut tipis, ada apa aja? Cuma tipis gambutnya. Tapi setelah gitu, dia hancur. Kemarin kami ukur pH-nya itu dari 5,2 sampai 6,5. Enggak. Kita kan ambil bareng kebetulan dari yang udah ya Pak kan bekas sawit udah ditumbang, dicacah. Modelnya mirip gini Pak. Cuman ini yang paret itu di situ tumpuan batang sawit itulah. Keeping itu dia. Tumpuannya itu. Jadi kondisinya saya bilang mirip gini kondisinya. Makanya ya ini kan Pak bilang tadi 15,6 Pak ya. Iya. Kan makan paret. Iya. Nah, jadi kan kalau jatuhnya itu kan udah hampir 18 kan, 17,6. Posisi punya dia persis seperti ini, tapi ini bukan paret gitu. Tumpuan batang sawit. Oh, rumpukan. Iya, batang sawit yang udah dicacah itu. Dia di tanah mineral dia, Pak. Hah? Tanah mineral ya. Ada gambutnya tipis tapi. Ya, artinya dia tidak buat itu 21. Ada orang kan yang buat kan 21, kayak kita kan buat 21.
dua tanaman satu paret, dua tanaman satu paret. Dia begini Pak, tetap seperti ini. Ya, tapi kan dia bukan paret. Nggak paret, itu Iya, itu iya, tumpuan iya. itu tadi Maksud tumpuan. saya, ya bukan apa paret apa itu. Iya. Kayak kondisinya mirip seperti ini gitu. Lebarnya ya segitu. Hmm. Kalau posisi tanah saya kan seperti itu gitu Iya. kan. Nah, itu bulan 7 itu dia udah layak tanam karena kemarin kita cuma minta aplikasi dolomit. Walaupun ada dia 16,5 tapi yang 5,2 ini yang aktif kita kan. Jadi aplikasi dolomit kemarin kita minta 1 ton per hektar. 1 ton per hektar kita minta aplikasi dolomit. Itu selain kebutuhan yang kalau ke tanaman sawitnya, yang ke jagungnya. Nah, itu yang pH berapa nih Pak? Hah? pH Kita boleh macam-macam tadi kan 5,2 sampai 6,4. Berarti dirata-ratakan 5,2 tambah 6,4 berarti 11,6 bagi 2. jadi yang 5,2 dari ini 1 ton ya? Udah kita ratakan Pak. Ya. Kita ratakan semua 1 ton. Campur lah deh itu semua. Ya lah, pokoknya 1 hektar kita Tabur semua kan. Satu hektar. Cuman terakhir gini Pak, hitung-hitungannya karena ini ada tumpuan sawit tadi 60% Dari yang ditanamin ya. Iya. Dari luasan lahan. 60% dia hitungannya ya. Tapi kalau mau kita hitung luasan 1 hektar karena ada tumpuan itu tadi, kita itu cuma 0,6 kita hitung luasan yang terpakai 0,6. Jadi ya 0,6 ton untuk 1 hektar murni tadi. Jadi kalau yang kita ini pun kan gini juga ya Pak. Ini setelah panen. Kan? Nah, tanggap aja nih misalkan area ini 1 hektar. Kan itu ya. Sama-sama seperti Bapak bilang tadi ya. Udah dikurangin ini yang Sawitnya. ya kan sawit. Dengan katakanlah jarak tanaman dari itu dengan sawit. Nah, kan ini Pak. Iya. Jadi kalau saya bayang-bayangkan ini satu hitungan. Ya, jadi kan 1 meter keliling kan. Ya, itu kondisional disesuaikan dengan ya kalau sini maunya gitu ya nggak masalah juga gitu Pak. Sekarang kan ini ya dia, inilah sekarang sawit baru ditanam itu. 1 meter dari sini jangan ditanam ini kan ini kan 1 meter kan. Iya, makanya pas Jadi, dia ya. nggak ada salah. Karena lahan kita pun luas ini. Di kantor koperasi mana Pak ini nih? Bisa artinya kata apa kita bisa mau kemana mau berapa luas ini bisa kan. Cuma kan jangan jadikan petani untuk membuat eksperimen. Itu yang saya wanti-wanti. Sekitarnya ada 1 jam lagi lah. Iya. Nah, gimana? Kita coba dulu yang demplot, Iya, maksud saya gitu. baru nanti kita penyuluhan atau penyuluhan dulu. Demplotnya dulu kita mulai. Kalau saya maksud saya gitu Pak. Demplotnya dulu supaya kelihatan ya. Iya. Jadi di mana sebenarnya katakan dulu istilahnya kelemahannya dari itu? Oke, di pertumbuhan. Jadi dari pertumbuhan tadi itu dengan kondisi tanah yang sekarang ini kan itu kan Pak. Nah, berarti kan kita harus tambah dolomit lagi asik dulu misalnya kan. Nah, Ya, saya setuju yang macam bilang tadi. Saya pun macam bilang tadi Pak, karena kondisinya kurang bagus. Kita perlu hati-hati gitu. Nanti kita keluar modal besar kan tadi aku terus tadi sama Roh. Nah, kita siap lah Pak kalau itu istilahnya untuk penyuluhan di tingkat nasional. Ya, nanti kita lagi ya. Kunjungan rutinnya kita siap. Ada nanti lah ya. Karena saya bilang tadi, ini masuk wilayah kerja saya ya. Jadi kalau kunjungan rutin pun katakanlah 2 minggu paling lama pasti saya datang. Dapat lagi sedikit. Paling lama 2 minggu. Nah juga. Jadi kalau apanya ini dia Pak? Tadi ini dia. Nanti saya kasih dulu kan. Bentar Pak ya. Iya. Saya nggak pakai kacamata nggak. Di posisi 6 hektar inilah maksud saya dulu kalau memang kita ambil apanya dulu. Sebenarnya ini Ini sampai yang kemari. persen tanahnya tadi tinggi Pak. Iya, iya. Yang daerah ini. Ya, ya, yang di apa tadi itu, yang di video tadi itu, Iya, ini dia kayak yang gitu. sekarang ya. Iya, lahan lokasi PSR semuanya yang biru nih. Nah,
Ya. Tapi ini masih tetap punya masyarakat. Iya, yang masuk dalam 76. Bukan yang putih ini, Iya, punya masyarakat. walaupun dia bukan yang Iya. Tapi dia tidak ikut PSR, ibaratnya gitu kan. Nah, ini lahan masyarakat semua, tapi dia nggak ikut PSR. Cuma kalau PT ini aja dia. Iya. Nah, Kalau di PT ya. ya ini saya stabil. Ini kok masih jumpa Nyatu, semua semua kan? nyatu. Masih jumpa semua. Iya, nanti semua. Hanya kan dibatasi dengan parit-parit apa Iya, ya, parit iya. batas. Iya, saya kan dia kalau umpamanya dilihat kan bersatu gitu. Iya Pak. Nggak ada yang misalkan pokoknya di sini sawit udah besar. Enggak. Nah, gitu kan nggak ada. Jadi nanti dia yang ada yang ini kan full ini, Ridho Brimondo full. Ini ada ini. Ini Itu ada sawit, punya masih ada masyarakat ya? iya, punya apa juga kan punya orang juga sawit ini, dan besar juga lah, kurang lebih ada batang-batang 3 meter lah ini. Obat Yang ini ya, yang ini pun gitu juga, ini tanaman sawit juga. Nah, jadi sekarang eskavator sedang bekerja di sini. Iya, iya. Nah, ini lahan sudah 5 bulan selesai Pak. Udah selesai artinya. Selesai dari digali, Oh, kan itu kan ditinggikan, Iya. sudah ada 5 bulan yang kemarin. yang ini. Iya. Iya. Artinya dia sudah tanah itu sudah inilah kayak tadi Bapak bilang dari yang tadi kan kita tengok tadi kan yang di video tadi Nah. kan di habis lebaran nanti kita memulai kan 4 bulan hujan lumayan Pak ya selama Ya. yang 4 bulan ini. ada lah ya hujan ada. Nah, jadi kalau ini kan tanahnya kan retak-retak deh pada baru dinaikkan ke Iya. atas dia kan retak-retak kan gitu kan Umumnya di sini tanah memang gitu Pak. Yang istilahnya bukan gambut pun ya. kalau panas umumnya di sini kan retak memang kan. Karena apalagi banyak dia di gambut yang ini kan tanah putihnya yang kita naikkan iya, kan. banyak lihat putihnya itu Iya. kan. Iya. Tapi ini kurang lebih 1 tahun kalau memang curah hujan tinggi tertutup semua itu Pak Apanya Pak? tanahnya, jadi dia rata. Tanah yang pecahan-pecahan itu kan Oh, kita lihat iya, rata iya. itu kan, kan tertutupnya nanti semua. Iya. Tapi 1 tahun kalau saya perhatikan. Satu Pak kan kemampuan dia nyimpan air itu Pak, tanahnya itu. Hmm. Itu yang saya khawatirkan satu karena di bawah kan di bawahnya kan ada gambut kan. Hmm. Kan diisapnya biasa di bawah itu semua. Hmm. Cuman nggak tahu juga gitu Pak. Ini asumsi saya lah. Iya Pak ya. Asumsi saya gitu. Apakah dia bisa bertahan di permukaan di tanah itu apa dihisap? Karena kita tahu kan bahan organik itu lebih kuat nyerap air. Sementara gambut itu kan bahan organik, dia tidak terurai sempurna. Ini asumsi saya gitu Pak. Iya, iya. Masih asumsi saya. Makanya kalau memang nanti kita tengok nanti kan Pak, maksud saya kan gini kan. Kalau memang harus dibantu misalkan penyiraman, saya pun sudah gambarkan. Artinya di park-park ini. Ya, iya, saya kan pernah tadi ya. Ah, ini kan ada kalau kita buat musim apa itu musim kayak Robin itu. Ya. Saya punya tempo hari, saya bisa Robin, ini saya nggak mesinnya kan. Ini saya bikin gini tempo hari Pak, selang apanya, selang tembak ini tanggapan di mesin lah ya, tanggapan di mesin kan. Ini dia mancur kemarin nih Pak Rika. Kalau nembak dari kanan. Ini dia, ambil tarik aja. Berapa Pak. jauh tembaknya? Wah ini lumayan jauh ini, kalau buat untuk ini macam ini, ya bisa lah. Katakan lah, ini tadi 15, kita bilang nggak 15? Iya 15. Kena dia nggak usah Separuhnya aja Pak, separuh. Macam ini kan, ini ngantarnya kemari. 7,5 ya, apa? Kan? ya tapi dia bentar aja ya pula kan, dia itu kan. Sampai ke situ saya rencana kalau memang ini Nggak, ya. sudah tembaknya tadi dia dapat 7,5 ini dapat. Dapat. Iya. Dari tembakan inilah yang ini kan. Nah, Nah, dapat, 7,5 dapat. sini lagi 7,5. Nah, iya, kemarin lagi 7,5 juga kan. Nah, Tapi kalau memang harus ke situ kita lari, ya memang ini kan tambah lagi biaya operasional. ya kerja paling nggak Pak, bikin mesin udah ada yang kerja. Minyaknya apa ya semua. kan. Minyaknya kerja. Nah, terus air ini Pak, Hmm. kalau umpama kita cukup banyak ya. Air cukup banyak, air cukup banyak. Oh iya, saya takut tadi nggak cukup gitu karena tiap Ah. hari kayaknya cukup lah ya orang Iya. jaraknya rapat gitu. Iya. 15. Bilang lah 16. Itulah macam ini Bapak lihat tuh. Air semua itu Pak. Ah. Itulah kalau Iya. lebarnya 2 meter kan Iya. tampungnya lumayan juga gitu kan. Ah.
Ya kalau air kayaknya nggak cukup ya. Enggak, kalau air dalam jumlah besar pun kita butuhkan dia, udah lebih dari cukup. Kenapa? Cara permukaan air dengan permukaan tanah di sana itu kita batasi sampai dengan 50 cm aja. Maksudnya Pak? Artinya gini, ini kan paret ini, saya bilang paret, ini kurang lebih 50 cm lah dari permukaan tanah ini. Jadi kalau kita bilangkan ini permukaan tanah, ya kan air itu kira-kira 50 cm. Oh airnya? Iya. Kedalamannya? Iya, di bawah. Kedalaman airnya? Kalau kedalaman airnya tergantung sih, 2 meteran paret ini bisa. Dalam itu? Ya, dalam paret itu 2 meter. 2 meter dari atas. Berarti Ya. ini 50 tinggal 150 Ya, airnya. ya kita anggap ini paret 150 udah banyak kali tuh Pak. Nah itu, nah makanya saya bilang tadi kan itu kalau air nggak Nggak takut ya, nggak takut, masalah gitu ya. Nah, Karena rapat tarifnya ya. iya pak. Iya, iya. Nah, jadi Oh berarti kalau menurut Bapak air nggak jadi kendala lah. ya. Ya saya pun Dan- yakin nggak kendala Nah, gitu. dan kita pun di sini ini memang kita atur pak air. Air itu kita upayakan tidak boleh sampai dia dari permukaan tanah ya, ini permukaan tanah ya. 50 cm. Ya, ini paret itu kan. Ini batas 50 cm aja pak. Kalau dia sampai 1 meter air dari permukaan tanah kita, ya kan pak, kita rawan sensitif dengan api. Oh iya. Ah, gitu ya. ya. Jadi makanya yang kita buat tanah ini itu memang kita buat sekat-sekat pintu airnya itu ada yang tidak harus dikeluarkan airnya. Oh, Ada yang apa. udah diatur Pak. Iya pak. Udah diatur ya. Iya, iya. Itulah yang kita coba ke lapangan. Ini kalau bapak lihat video yang ini, Nah, ini kan termasuk salah satu petani-petani yang gagal karena dia hanya bertani menggunakan dia buat semalam itu kurang lebih lahannya ada 1 lantai, nggak ada hasil. Nah, nggak ada hasil. Inilah sebenarnya tujuan koperasi kita, ya. membangun ekonomi kita. Makanya saya tanya ke Bapak ini. Nah, Ini kan selain yang ini, lahan masyarakat yang lain masih ada gitu kan. Maksudnya ada dampaknya lah maunya lahan yang di apa bina koperasi ini ke masyarakat yang lain Pak. Walaupun dia kayak koperasi mungkin mandiri. iya. Maunya gitu kan Pak. Nah, dan kita pun di sini Pak, yang di sini masyarakat yang mau artinya menanam di sini, ya yang mau beraktivitas dengan pertanian inilah kita kasih Pak. Iya, iya. Ya, jadi kita pun nggak sanggup untuk mengolah semua itu. Oh. Nah, jadi kita buka ke masyarakat. Iya. Siapa yang mau, ayo, mau berapa rantai, mau berapa hektar gitu. Kita ikutan. Kenapa? Ah, saya buat konsep ini. Yang pertama, ya, dana hibah yang diberikan pemerintah itu 25 juta siap tanam sawitnya. Kemudian setelah siap tanam sawit tadi itu, dana hibah selesai habis, maka petani tadi itu sudah swadaya melanjutkan perawatan di P1, P2, P3-nya sampai dia menghasilkan itu dana swadaya, dana pribadi. Iya. Nah, kita mengantisipasi kegagalan katakan dulu istilahnya biaya dari petani dari itu, maka ini kita lempar ke umum. Siapa masyarakat yang mau, yang punya hobi bertani, yang mau melakukan kegiatan pertanian di sini, ayo. Iya, iya. Nah, maka kita siapkan itu jetor ada. Oh jadi lahan ini belum saya pikir Pak itu nama-nama itu yang make bukan Nama-nama ini hanya pemilik. pemilik. Oh Iya. gitu. Ah, Oh jadi lahannya ini dihibahkan ke koperasi untuk tanam jagung. sebenarnya tidak dihibahkan, dia cuma Iya dihibahkan pakai, itu kan? koma dia hibah pakai gitu. Iya, Iya maksudnya iya lah nggak dihibahkan bukan dikasih dipakai sama koperasi gitu Pak. Ya, Mereka tanam sawitnya mereka. kita yang dari koperasi semua. Oh gitu. Nah, Koperasi kan? juga. Koperasi sebagai lembaga Hah? pengusul untuk program permajaan sawit rakyat dengan melibatkan 28 kepala keluarga dengan jumlah luasan lahan ada 76 hektar. Nah, dari jumlah luasan lahan ditambah dengan seperti saya bilang tadi itu 28 kakak tadi itu, ini kan dana hibah yang diterima 25 juta itu hanya bisa sampai siap tanam. Nah, begitu selesai siap tanam, koperasi menyerahkan kepada pemilik tanahnya masing-masing untuk melakukan perawatan lanjutannya.
Nah, dalam perawatan lanjutan ini banyak juga masyarakat yang kategorinya kurang mampu Iya, iya. untuk melakukan kegiatan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan dari SOP-nya. Iya, iya. Nah, salah satu gulma. Gulma merupakan tanaman pengganggu yang bisa membuat tanaman sawit tadi itu terlambat dalam pertumbuhan dan tingkat kegagalannya juga lebih tinggi ketika gulma tidak diberantas atau dibasmikan itu kan Pak. Nah, maka kita dari koperasi mengambil katakan dulu misalnya satu kesimpulan untuk meringankan beban pemilik. Nah, kalau pertanyaannya pemiliknya mau mengelola lahannya sendiri, tetap itu dalam program kita, dalam program binaan kita. Iya, iya. Tapi kan ada juga aku cuma 1 hektar aja lah, Iya, iya. dari luas lahanku 4 hektar dari itu, aku 1/2 hektar Kalau aja ada lah. yang mau pakai yang 3 hektar lagi silakan. Iya, Oh, gitu dia Pak. Nah, jadi kita buka ke umum, siapa yang mau, Iya. kan itu kan. Nah, contoh misalnya macam orang bapak inilah, kan itu kan dari ini kelompok Puja Kusuma. Kita tawarkan sama orang bapak ini, siapa orang Puja Kusuma yang mau untuk tumpang sari di sana. Iya, iya. Orang bapak-bapak inilah artinya. Sementara keuntungan pemilik lahannya bersih Pak ya. Nah, ini ya. Iya. Jadi yang punya lahan juga ada keuntungan dengan dipakai orang. Iya. Nah, itu dia tadi kan Pak. Contoh misalkan, udah jelas untuk menetralisir pH tanah tadi itu kan dibutuhkan dolomit. Dengan dinetralisirkan tanah tadi itu, maka akar sawit yang Iya, bisa otomatis, sampai 15 meter ujungnya, kan itu kan Pak, Nggak usah. akan menyerap dari itu juga. Nggak Kan? usah pupuk apapun Bapak kasih ke jagung itu dimakan sawit. Udah pengalaman kita. Kan itu kan. Cuma Udah karena pengalaman dia- kita itu. karena dia masih dalam jumlah katakan dulu kecil, kan kira-kira gitu kan Pak, kebutuhannya masih bisa Iya, disimpulkan kan. Nah itu makanya saya bilang tadi. Walaupun udah besar Pak gitu, maksudnya kita kasih pupuk jagung ini, sawit ini lebih rakus gitu. Cuman memang jagung itu Pak, kita kasih gitu pun yang terserap oleh jagung itu Pak, paling itu 40 ke 50% itu. Yang lainnya tercuci, menguap. Nah, jadi kalau ada sawit juga nggak ada masalah dimakan sawit. Kalau dalam dosis yang pas kita kasih, pasti cukup. Karena diperhitungkan pun gitu Pak, 50% yang terserap. Jadi ini Karena kemarin. perakarannya kan nggak lebar, kan kalau jagung ini kan numpuk. Nah, dia tercuci ke bawah ke samping-samping gitu lah yang dimakan sawit gitu. Makanya nggak ganggu. Jadi tadi lah kan Pak kan, maka saya bilang tadi kan artinya paham ya Bapak tadi ya. Ya. Dengan luasan lahan 76 hektar dari itu ada hamparan yang bisa untuk ditanam jagung, kan itu kan Pak. Tapi kembali kepada pemiliknya lagi. Kalau pemiliknya hanya mampunya untuk mengelola katakan bisa tumpang sari tadi itu 1 hektar atau beberapa hektar, sisanya tadi itu kita lemparkan keluar. Siapa yang mau mengelola tanah di situ, yang mau memanfaatkan tanaman itu dari tanah itu kan, nah itu. Terus kan gini Pak, ini saya pikir masalah jagung. Apa kira-kira tanaman-tanaman lain yang bisa kita sandingkan di sana? Kayak saya banyak jadi berpikir Pak, karena gambut ini Pak, bukan sebetulnya Iya. apa juga bisa gitu Pak. Cuma kan gambut ini kalau cabai saya udah pasti bilang nggak bisa cabai. Memang kita perlu eksperimen gitu. Maksudnya itulah kita coba dulu ini sedikit, kita coba dulu. Karena saya juga nggak pengalaman Pak. Kalau di lahan gambut ini saya nggak pengalaman. Nah, makanya bilang, makanya tadi aku juga takut gitu kan, waktu bilang gambut mau coba 10 hektar, aku yang takut Pak. Bagus kita belajar bersama gitu Iya, Pak. iya. Istilahnya gini kan, kalau gambut itu yang pasti pH ini pasti agak direndah ya kan, dolomit pasti perlu kita kasih gitu kan. Tapi seperti itu pun Pak, saya belum berani ngomong apa-apa sebetulnya, terus terang aja. Kayak bilang tadi, ya jangan 10 hektar lah gitu, apakah 5, apakah 1, lah bagus dari bawah bilang 2 ranting, 1-2 ranting dulu, saya lebih setuju Pak gitu. Boleh, kita buat seperti itu aja dulu. Kalau kampanye nanti, kalau nanti untuk benih dempoknya nanti bisa saya. Jadi kalau 2 rantai maksud saya kan Pak, itu nanti yang katakan dulu misalkan
di tanah yang seperti tadi saya bilang tadi itu Iya. ada 70% lah saya bilang kan Iya. tanah liat ya, liat di atasnya. Iya. Ada lagi nanti yang istilahnya cuma 10%, 10% liatnya. Ada lagi nanti 100% gambut. Ini masuk ke bukan jempol, seranti misalnya kan. Nah, tahu Tapi lokasinya satu sama, lokasinya sama. enggak maksud bukan ini tadi Pak bilang ini yang 70%. Ya 70% tanah di atas Enggak jokal nanti masuk Pak. Pokoknya di sini Enggak, dekat. Oh, dekat. Ini kan kemarin dekat ini, candian dari semua ini. Itu? Pak. Iya. Oh. Dekat enggak malah sampai berkilo-kilo. Enggak. Cuma saya pikir nanti di sini satu-satu di ujung. Enggak, paling 100 meteran aja. Ya, 100 meter wajar. 100 meter aja, enggak jauh. 100 meter. Karena ini kan semua lengket ini, Pak. Nyatu ini kan, Pak. Ini ke muka ini bedanya sebenarnya cuma parit aja nih, Pak. Oh, iya. Parit kurang lebih lihatnya di atas, yang 10% lihatnya di atas, kemudian 100% gambut. Nanti saya diskusikan nanti Pak. Kira-kira karena ini ada kawan yang pengalaman Pak. Kalau yang gabut ini di daerah di Sumatera Barat, Pak, di sisir selatan. Dan saya diskusi dulu ke teman itu, apa yang macam mana dia perlakuannya, terus yang mana yang cocok ke lahan-lahan yang seperti Bapak bilang ini. Jadi tadi saya bilang tadi kan Pak, kalau memang ada tanaman-tanaman lain selain dari jagung yang bisa katakan dulu kita kembangkan di sana, inilah maksud saya kita buat di sana. Makanya saya bilang Pak, jadinya harus